Pada video perdana ini, aku akan membantu kalian belajar tentang video editing dari nol sampai kalian bisa ngedit mandiri. Buat kalian yang mau belajar, kalian datang pada video yang tepat. Tutorialnya aku pecah dalam beberapa segmen dan episode, sesimpel mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin, dan senyaman mungkin. Program atau software yang akan kugunakan sepanjang tutorial ini adalah Premiere Pro CC. Dan di episode yang perdana ini, aku akan bahas import, cutting, video modification, dan ekspor. Ayo kita mulai ngedit. Oke, sekarang kalian pilih new project. Nah, di sini aku kasih nama untitled. Ya. Nah, yang di bawah ini location, tempat kalian naruhin penyimpanan videonya. Nah, sedangkan di bawah ini bisa kalian abaikan. Klik OK. Nah, di sini kan ada namanya file, yaitu project. Nah, project di sini tempat kalian untuk nambahin videonya, untuk masukin di drag ke sini. Kalian buka foldernya, kalian taruh video ini di drag ke project. Nah, video yang pengen diedit tadi kalian masukin ke namanya timeline. Nah, videonya di drag, tahan, jatuhkan ke sini. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu V dan A. V untuk video dan A untuk audio. Semisal nih, kalian pengen memisahkan video ini dari audionya. Kalian bisa di blok dulu videonya ini, klik kanan, unlink. Dengan begitu videonya sama audionya bisa jadi terpisah. Nah, tapi semisal kalian pengen balikin lagi video dengan audio asalnya dengan sesuai urutannya, kalian bisa disamain dulu, di blok pelang, videonya klik kanan, link. Nah, jadi video dan audionya kembali menjadi satu kesatuan. Aku pindahin dulu ya projectnya biar agak luas ke atas. Nah, semisal kalian ini pengen nambahin audio tambahan gitu, kayak backsound gitu ya. Kalian bisa buka folder, kalian drag audionya ke sini. Ke project tadi. Kalian drag audio tambahan ini ke bawah. Misalnya ada kejadiannya, biasanya orang tuh narikin video tapi dia nimpa audio video asal. Jadi audio dari video asal ini hilang gitu. Caranya bisa ini. Ngebalikin keadaan seperti semula, yaitu tekan Ctrl Z. Nah, dengan begitu kesalahan yang kalian lakukan itu bisa dimundurkan. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau balikin lagi kesalahan kalian, yaitu Ctrl Shift Z, redo lah anggapannya. Semisal kalian ini pengen ngedit, nah, tapi pengen kelihatan lebih panjang ke sudut ujung, kalian bisa tarik sini. Atau kalau misalkan di mouse, panahin ke sini, di scroll. Tapi kelamaan sih. Ditarik aja nih. Atau nih, kalian pengen ngedit tapi videonya semakin bertumpuk ke atas tuh kan. Nah, bertumpuknya ke atas gitu. Kalian bisa tekan ini, tanda petik. Nah, kalau misalkan mau dibalikin lagi, bisa ditekan nih, tanda petiknya. Nah, semisal nih, kalian pengen nonton video ini, tapi agak lebih luas jangkauannya. Bisa kalian tekan dulu, nah sampai muncul garis biru kayak gini di blok, tekan tanda, petik lagi. Nah, itu kalau mau mulai video, tekan spasi. Nah, semisal kalian pengen nonton video ini biar lebih luas gitu, kalian bisa tekan Ctrl, tanda petik. Nah, kalau misalkan kalian mau balikin lagi layarnya ke seperti semula, itu bisa tekan tombol Escape. Nah, ditekan lagi tanda petiknya. Nah, semisal kalian pengen ngedit video nih, tapi pengen kalian ambil sebagiannya aja, nggak seluruhan videonya, itu bisa. Videonya tadi diklik 2 kali. Nah, kalian pilih area yang pengen dipilih. Nah, semisal di sini, kalian pilih ini, mark in, terus durasi batas yang kalian pengen pilih. Ke bawah, itu tekan mark out. Nah, video ini, klip ini, ditarik ke sini. Tapi, karena di sini namanya drag video only, jadi di sini yang ditarik ke sini cuma video, nggak sama audionya. Kalau misalkan kalian mau narik videonya juga, ya udah, tekan tinggal aja tarik drag audio only ke bawah. Nah, terus kalau misalkan mau gabungin ya kayak tadi, di blok dulu videonya, klik kanan, link. Nah, jadi videonya satu kesatuan lagi sama audionya tadi. Nah, begitu juga kalau misalkan kalian pengen nambahin audio ini, klik 2 kali, kayak misalkan mau sebagian, dipilih lagi mark in, terus tarik sampai bawah sini. Misalnya sampai sini, tarik lagi mark out. Tarik audionya ke bawah.
Oke, importnya udah selesai, waktunya kita lanjut ke cutting. Nah, kalau bagian editing video, itu biasanya nggak jauh-jauh, pasti ada bagian pemotongan, ya, cutting. Nah, kalau cara motong video di Premiere Pro, itu harus pilih Razor Tool. Nah, terus dipilih tuh, mana area yang pengen dihapus. Misal aku potong di sini, sama di sini. Nah, terus balikin ke V, terus pilih video yang dipotong tadi. Nah, video yang dipotong ini ya terserah, mau kalian hapus, atau kalau misalkan kalian bisa pindahin juga, ya dipilih dulu videonya, tinggal ke geser sini. Nah, tuh kan, udah kosong gitu. Nah, ada sih cara cepatnya, biar kalian kalau misalkan motong tuh nggak perlu lagi mesti tekan Razor Tool dulu ke sini lagi, terus pilih view lagi, mau geser lagi. Nah, kalian tuh cukup hafalin aja kalau misalkan Razor Tool itu di sini ada C. Nah, kalau misalkan Selection Tool ini ada V. Jadi, kalian bisa tekan C, itu tombolnya jadi tombol silet untuk motong. Nah, terus kalian tekan tombol V untuk ngapus. Jadi, videonya bisa kalian pilih tanpa harus perlu tekan di sini dulu. Nah, tapi ada tuh kesalahannya orang tuh pengen mindahin video ini, tapi posisinya dia masih posisi silet, Razor Tool. Jadi mau pindahin, kepotong. Jadi salah gitu kan. Gitu. Nah, semisal aku mau potong video nih, bagiannya orang ini sebelum ngeluarin HP. Mana nih? Oh ini. Oh ini. Sebelum dia ngeluarin HP nih. Ini sampai oh iya, tiba-tiba dia udah keluar tuh ya. Aku potong bagian itu. Jadi bagian ini udah hapus gitu ya. Aku udah potong tadi, delete. Nah, coba kita lihat masih ada nggak bagian orang ini ngeluarin HP. Nggak ada lagi kan bagiannya kan. Kurang lebih kayak gitu caranya cutting. Nah, semisal kalian pengen potong video tapi tanpa harus geser-geserin video yang di depannya. Nah, maksudku gini. Nah, video ini kan misal dipotong dari sini sampai sini ya. Nah, tapi begitu kalian hapus, nah, kalian nggak perlu lagi geserin video selanjutnya ke belakang. Ada caranya. Jadi, video yang udah dipotong tadi, di blok dulu, klik kanan, terus triple delete. Nah, jadi video yang di depannya ini langsung geser. Gitu. Gue ulangin lagi. Video yang tadi kalian pengen potong, dipotong dulu. Di sini, misalkan aku potong sini. Nah, terus videonya di blok, klik kanan, triple delete. Nah, terus video yang setelahnya ya langsung geser, nggak tanpa perlu kalian harus geser-geser manual lagi. Nah, proses cutting sudah selesai. Sekarang waktunya lanjut kita ke video modification. Nah, di Premiere Pro, jadi video tersebut bisa kita ubah atribusinya custom gitu. Caranya ditekan videonya, terus di efek control. Nah, kalau dia udah muncul kayak gini, artinya udah bisa kita ubah video yang ini. Pastikan videonya di blok dulu kayak gini, jadi putih gitu ya. Nah, di motion itu ada position. Nah, yang kiri ini untuk horizontal. Sedangkan yang di kanan itu untuk vertikal. Nah, kalau scale itu untuk mengubah skala video. Ya, ukuran besar atau kecilnya itu. Sedangkan rotasi itu mengubah perputaran video. Di sini ada opacity. Nah, opacity ini transparansi. Jadi semakin kecil angkanya, maka videonya semakin bening gitu. Coba kita lihat nih. Nah, semisal aku taruh videonya, ada 2 video yang bertumpuk. Nah, tapi opacity-nya kita mainin. Nih. Ini kan ada video di atas nih kan. Kalau di Premiere Pro, itu siapa footage yang di atas layer, itu pasti yang nimpa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mainin opacity-nya, nah, kayak gini. Kita kurangin angkanya. Nah, jadi dia tuh kayak ada video yang bertumpuk, tapi transparansinya ketahuan gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi kayak ada 2 kejadian yang berjalan secara satu waktu. Tapi yang menang ya video yang paling bawah. Karena dia 100% gitu. Nah, coba nih kita ubah lagi ya. Nah, kalau dia semakin angkanya kecil, maka video yang di bawah ini semakin terang. Atau semakin pekat gitu lah ya. Nah, tapi kalau misalkan videonya semakin besar angka transparansinya, ya maka video yang di atas ini yang kelihatan, yang di bawah ini bakal ketutup gitu.
Nah, sekarang kita mainin keyframe. Nah, keyframe itu sebenarnya adalah patokan gitu. Jadi patokan di mana kamu ketika ada poin ke-1 dan poin kedua itu kalau kamu ubah bisa terjadi perubahan yang signifikan. Coba semisal aku kasih patokan video itu di position. Nah, misal aku klik dulu jam bekernya. Aku tekan videonya. Tadi udah diklik tadi jam bekernya ya. Nah, terus di sekitar sini taruh. Nah, di sekitar sini aku ubah posisinya ke berapa lah itu. Nah, jadi coba kita lihat di sini bakal berubah nggak posisinya dari patokan sini ke sini. Nah, otomatis videonya bakal bergerak sesuai patokan tadi. Jadi sebenarnya ini nih kayak penanda, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita main ke speed. Nah, speed ini sebenarnya untuk mengatur durasi video. Entah itu videonya ingin menjadi cepat atau semakin lambat, slow motion. Sedangkan reverse speed itu adalah kita mengubah video dengan cara berlawanan gitu. Semisal aku contreng reverse speednya, jadi kejadiannya akan terbalik gitu. Nah, ketika kita mengedit video, kita bisa mengatur volume. Itu kita blok dulu videonya. Kalau di sini, nah di audio itu ada level. Nah, jadi level itu semakin besar levelnya ya semakin besar volume videonya. Tapi di sini juga bisa kita mengatur volumenya dari bawah sini. Kita agak geser ke bawah. Nah, di sini ada garis tengah, ya. Aku geser dikit lagi. Di garis tengah ini bisa kita atur suka-sukanya. Kalau semakin ke atas dia audionya semakin tinggi. Tapi kalau misalkan kamu mau ngatur volume, itu bisa diatur di patokan keberapa, harus membesar di menit keberapa, atau kalau misalkan mau pakai angka ukuran pasti ya bisa di sini. Nah, sekarang kita ke langkah akhir yaitu ekspor. Nah, semisal videonya sudah kalian edit, kalian bisa jadiin video seutuhnya, bukan di dalam project lagi kayak gini. Kalian bisa pilih file, terus ke sini di ekspor media. Nah, kalau di sini shortcutnya Ctrl M. Nah, ditunggu sebentar. Nah, di sini jadi ada format. Nah, ini format ini kalian pilih H264 biar jadi MP4. Nah, terus output name-nya itu tempat kalian naruh lokasi video. Nah, aku taruh di sini semisalnya dengan nama video ini. Nah, jangan lupa ini dicontreng ekspor video dan ekspor audio. Nah, terus lanjut ke video ke bawah. Nah, itu frame rate-nya itu aku jadiin 24 fps. Ya, 24 fps itu menurutku standar baku kalau di video bioskop dan video sinematik itu biasanya pakai 24. Ya, aku tidak mewajibkan, tapi terserah kalian. Kalau prefernya ke yang lain, terserah. Nah, terus yang di bawah ini contreng semua. Nah, render at maximum depth-nya dicontreng juga. Nah, udah ke bawah selesai. Nah, terakhir use maximum render quality-nya dicontreng. Satu lagi di sini. Nah, di sini kan kalau kalian render gunain FBR1 pass atau terserah mau pakai FBR2 pass. Terus kalau seandainya kalian ngedit dengan video yang pengen dijadikan HD dan diupload di YouTube, itu bisa kalian pilih 16 bitrate. Nah, sebenarnya dengan semakin banyaknya angka di sini, itu kalian juga semakin memperbanyak data di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan angkanya kurang dari 12, itu videonya bakal jadi burik. Nah, jadi kita taruh patokannya anggaplah jadi 16, terus dan selesai, ini udah dicontreng dan ekspor. Nah, videonya sudah diekspor, kita cek lagi lokasinya tadi. Dan boom, videonya ada di sini. Oke teman-teman, semoga kalian yang baru belajar bisa mengikuti. Dan bagi kalian yang belum paham, kalian bisa memperhatikan dengan lebih seksama. Videonya bisa diputar ulang. Aku akan berusaha melanjutkan tutorial video editing dengan lebih baik dan berkelanjutan. It has come to the end as I bid my farewell. I'm Ahmad Tori Arija and peace out.